Frank, dia merupakan seorang ahli berangkas yang kerjaannya mencuri perhiasan-perhiasan mahal. Terlihat malam ini dia sedang membobol sebuah berangkas sendiri dengan menggunakan alat bor yang besar banget. Dan terlihat Frank ahli banget dalam membobol berangkas. Karena mungkin pengetahuan dia banyak dan pekerjaan dia sehari-hari adalah beginian. Semuanya berjalan dengan halus. Frank berhasil mencuri dan pergi. Yeah, come on. Hey, John! Spot this cougar on the corn for me, will you? Ternyata pekerjaan Frank selain mencuri adalah penjual mobil. Tetapi mungkin karena pekerjaan ini nggak menghasilkan uang banyak, dia punya sampingan yaitu mencuri. Atau mungkin mencuri merupakan pekerjaan utamanya sedangkan sampingannya adalah menjual mobil. Frank bertemu dengan seseorang bernama Joe. Dia merupakan orang yang akan menjual perhiasan yang Frank telah curi tadi malam. Berlian 59 karat kelas VS1. Maksud dari VS1 yaitu Very Slightly Included 1. Kelas berlian di mana berliannya memiliki inklusi yang sangat kecil, tetapi sulit dilihat dengan pembesaran 10 kali. Berarti berlian yang Frank curi itu masih tergolong berlian berkualitas tinggi, tetapi lebih murah dibanding kelas FL atau kelas IF. Frank ingin bagiannya yaitu $185.000 karena dia tahu harga kotor dari berlian tersebut adalah $550.000. Joe berkata, ada orang yang tertarik dengan kemampuan Frank sehingga dia meminta bertemu dan berbicara bisnis. Frank berkata bahwa dia nggak mau karena dia bekerja sendiri. Frank berkata bahwa yang akan mengambil uangnya nanti adalah temannya bernama Barry. Dan jika Barry sudah dapat uangnya, uang tersebut akan ditransfer ke rekening Frank. Frank pergi, dia bertemu dengan seorang gadis bernama Jessie. Ya, Frank ada kencan dengan Jessie nanti malam. Frank mendapat surat dari seseorang bernama Okla. Dan Okla sekarang ada di penjara. Surat tersebut berisi seperti ini. Tidak ada yang baru yang pernah terjadi di sekitar sini. Aku sangat bangga karena kamu sudah mewujudkan hidupmu. Temanmu Okla. Di surat tersebut juga Okla ingin bertemu dengan Frank. Frank pun membuka dompetnya dan dia mengambil lalu melihat sebuah foto. Okla ada di kanan atas foto, pria yang memakai topi. Frank datang ke bar bernama The Green Mill Club. Barista di sana berkata bahwa Barry sudah menelpon Frank beberapa kali. Frank pun langsung menelpon Barry. Barry berkata bahwa dia belum mengambil uang hasil penjualan berlian dari Joe. Kenapa? Karena Barry berkata bahwa Joe sudah mati, meninggal, sepertinya dibunuh. Jadi, Joe melakukan kesepakatan sendiri dalam melakukan penjualan perhiasan pencurian Frank agar dia mendapatkan uang lebih. Karena melakukan kesepakatan sendiri, Joe dibunuh. Melakukan kesepakatan sendiri sama aja dengan berkhianat. Barry tahu, salah satu atasannya Joe bernama Atalia. Frank pergi ke sebuah perusahaan bernama LNA Plating. Perusahaan ini merupakan tempat di mana atasannya Joe melakukan pencucian uang. Frank datang ke sana karena tentunya untuk menuntut uangnya. Frank bertemu dengan Atalia. Ketika Frank menuntut uangnya, Atalia berpura-pura seakan-akan tuh dia nggak tahu apa yang Frank maksud. Perusahaan ini tuh perusahaan LNA Plating, bukan perusahaan pencuri. Frank tahu bahwa Atalia membunuh Joe dan Joe membawa uangnya Frank. Frank berkata, dia merupakan orang terakhir di bumi ini yang Atalia ingin berkacau dengannya. Artinya, Frank mengancam Atalia untuk jangan macam-macam dengannya. Jika dia tidak mendapatkan uangnya malam ini, dia akan membunuh Atalia. Thank you. What is it? This is Joe Gaggs. This is a plating company. What are you telling me to Shit, I want my money. What are you, crazy or what? I don't know you. I don't know some clown named Gaggs. Do what he says. I am the last guy in the world that you want to with money. $185,000. Setelah itu, Frank bertemu dengan Okla. Frank berkata bahwa hidup dia sekarang luar biasa. Setiap hari adalah kejutan. Di sisi lain, Okla berkata bahwa orang-orang di penjara itu sudah dipenuhi dengan orang-orang yang gak berkualitas, pemarkaos dan penganiaya anak. Dulu, orang-orang seperti itu akan mati paling lama 5 hari. Okla bertanya, bagaimana dengan istri? Frank berkata untuk sekarang dia gak punya istri, pacar punya.
Frank menjelaskan bahwa pacarnya nggak tahu kalau pekerjaan dia adalah mencuri. Okla berkata, berbohong kepada siapapun, tetapi jangan dengan orang terdekatmu. Jika mereka seseorang yang dekat dengan kamu akan merusaknya dengan kebohongan. Jadi, jangan bohong kepada pacar-pacar kalian. Bagi kalian yang nggak jomblo ya. Frank bertanya, apa yang Okla butuhkan? Okla berkata bahwa dia butuh keluar dari sini. Dia sekarat dan gak mau mati di tempat ini. Ya, Frank berjanji, secepatnya dia akan mengeluarkan Okla dari sini. Malamnya, Frank bertemu dengan Atalia. Terlihat dia nggak sendiri, ada pemimpinnya yang bernama Leo. Tanpa basa-basi, Frank berkata ke Leo bahwa dia datang ke sini untuk uangnya. Leo langsung memberikan Frank uangnya. Terlihat dari jauh, ternyata ada polisi yang diam-diam memperhatikan interaksi Frank dengan Leo. Dan mereka terlihat mata duitan. Mereka kaget ketika Frank diberikan oleh Leo uang segepok. Harus kalian ketahui, Frank datang ke sini dengan persiapan. Jika sesuatu menjadi berantakan, Frank sudah memposisikan Barry di tempat tersembunyi sambil memegang senjata. Setelah mendapatkan uangnya, Frank pergi. Leo menyuruhnya untuk jangan pergi dulu. Dia ingin membicarakan bisnis. Leo mengaku bahwa semua perhiasan curian milik Frank dijual ke dia. Jadi istilahnya, Leo adalah banknya. Tanpa Leo, mungkin Frank gak akan bisa menjual perhiasan curian miliknya. Leo berkata bahwa dia telah melihat semua barang curian milik Frank dan Frank punya selera yang luar biasa. Jadi ternyata orang yang ingin bertemu dengan Frank adalah Leo. Leo menawarkan Frank untuk bekerja sama melakukan pencurian. Frank akan bekerja langsung dengan Leo. Frank tentu langsung menolak. Dia merupakan seorang wira swasta katanya, bekerja sendiri. Cukup simpel, Leo berkata bahwa dia akan mengarahkan Frank ke pencurian mana. Tugas Frank cuma melakukan pencurian, karena itu adalah kemampuannya. Dan untungnya, Frank akan mendapatkan uang muka. Jika pencurian berhasil, Frank akan diberikan sisa uangnya. Jadi bisa dikatakan cukup menggoda. Jika Frank bekerja dengan Leo, Frank gak perlu pusing-pusing ingin menjual di mana perhiasan curiannya. Dan satu hal yang paling menggoda lagi, Leo berkata, jika Frank bekerja dengannya, Frank akan menjadi miliarder hanya dalam waktu 4 bulan. Tetapi Frank bilang di sini, dia hanya mencuri perhiasan, bukan koleksi koin, bukan obligasi negara, bukan sertifikat saham, bukan gerobak, cuman perhiasan dan tunai. Dan juga, Frank gak mau omong kosong tentang koboi, tentang invasi ke rumah orang. Frank harus memikirkannya terlebih dahulu. Dia pergi, lalu bertemu dengan pacarnya yaitu Jessie, yang sudah lama menunggu. My name's Leo. How are you? How am I? I'm Frank. Come on, I thought we'd talk a little business. I see your stuff. You got great faith. Regular Highline Pro. I am self-employed. I am doing fine. We point you to a score. Nothing under 6 figures. I'll make you a millionaire in 4 months. Just diamonds or cash. Fine. No cowboy shit, no home invasions. What do you mean you don't know? I don't know. Got a hole in my shirt. You were 2 hours late. I did not mean this. What the hell do you think that I do? Karena telat ya, tentu Jessie marah-marah ke Frank. Frank akhirnya mengaku, dia merupakan seorang pencuri. Frank mengajak Jessie minum kopi di sebuah restoran. Jessie berkata bahwa dia pernah menikah, dan pernikahannya berakhir dengan buruk. Jessie berkata bahwa suami dia itu meninggal dunia. Frank berkata bahwa itu bagus, soalnya suaminya Jessie merupakan pria buajingan. Frank mulai bercerita pengalaman dia di penjara. Sipir di sana bernama Joe Regan. Frank di penjara selama 11 tahun dan keluar 4 tahun yang lalu. Frank di penjara karena dia mencuri $40. Lo bayangin mencuri $40 di penjara 11 tahun. Udah kaya di Konoha. Nggak separah itu sih ternyata. Sebenarnya Frank di penjara selama 2 tahun. Tetapi karena di penjara Frank mencoba membunuh orang, dia dikenakan lagi hukuman selama 9 tahun. Berarti ya cuman di Konoha. Frank masuk ketika umur 20 tahun dan keluar ketika umur 31 tahun. Di penjara, Frank harus melupakan yang namanya waktu. Frank harus nggak peduli dengan yang namanya hidup atau mati bila ingin bertahan hidup di sana. Ada seorang kapten bernama Kapten Morvis, pria jorok dan berat badannya 137 kilo. Dia punya kru 16 atau 17 penjaga, kelompok penjara. Mereka akan pergi ke dalam sel-sel ini, lalu mengambil orang-orang muda, lalu membawa mereka untuk hidroterapi di bangsal mental, gangbang. Kalian tahulah di penjara sana tuh kayak gimana, banyak orang-orang sakit. Maksud dari gangbang ini, mereka, anak-anak muda, disodomi. Jika seorang pria melakukan perlawanan, mereka akan memukulnya sampai setengah mati. Nah, kabar menyebar bahwa pria muda selanjutnya yang akan
disodomi adalah Frank. Frank pun ketakutan. Jam 12 malam, Frank mengambil pipa lalu memukul salah satu penjaga di tulang kering. Ke penjaga lain, sampai dia bertemu dengan Kapten Morpheus, lalu memukul kepalanya 2 kali. Tetapi setelah itu, Frank dikeroyok sampai dia masuk bangsal rumah sakit selama 6 bulan. Tetapi karena pukulan Frank keras ya, Kapten Morpheus mengalami yang namanya hematoma cerebral. Hematoma cerebral adalah kondisi medis di mana terjadi penggumpalan darah di dalam atau di sekitar otak akibat pecahnya pembuluh darah. Karena hematoma cerebral, Kapten Morpheus sampai nggak bisa berjalan, sehingga dia dikeluarkan dari pekerjaannya lalu 2 tahun setelahnya, dia meninggal, yang merupakan kerugian nyata dari planet bumi. Tentu Frank jadi takut, dia kira dia akan dihabisi oleh penjaga-penjaga karena telah membunuh Kapten Morpheus. Tetapi ternyata enggak, Frank pergi ke halaman penjara dan nggak ada yang terjadi. Mental sudah terbuat, dan karena mental tersebut, Frank berhasil bertahan hidup di sana. Frank menunjukkan sebuah foto, dan foto tersebut adalah mimpi hidupnya dia. Frank menjelaskan bahwa pria tua yang ada di pojok kanan atas bernama Okla. Dia adalah seorang pencuri, sangat ahli dan pria hebat. Dia mengajar Frank segalanya yang Frank tahu tentang apa yang dia lakukan saat ini, mencuri. Jadi ya, Frank belajar mencuri dari Okla. Terus juga ada foto istri, rumah, dan anak-anak. Frank menjelaskan bahwa dia akan menikahi Jesse, punya anak, dan hidup bersama. Jesse berkata bahwa dia nggak tahu. Jesse takut nanti Frank akan dibunuh, atau pulang ke rumah, atau apapun itu. Karena kan pekerjaan Frank tuh berbahaya, mencuri. Frank berkata bahwa waktu dia itu udah nggak banyak. Jadi, Frank nggak bisa bekerja cukup cepat untuk mengejar apa yang dia impikan selain melakukan tindakan ajaibnya, yaitu mencuri. Frank berkata, mencuri akan berakhir ketika dia mendapatkan apa yang dia impikan. Dan impian tersebut semua ada di foto ini. Jesse berkata bahwa dia nggak bisa punya anak. Frank berkata bahwa itu nggak masalah, kita bisa mengadopsi anak. Dan ya, Jesse memegang tangan Frank. Ini menunjukkan bahwa dia mau. Frank menelpon Leo dan ya, mereka akan merencanakan pencurian besar. Mereka akan mencuri di sebuah gedung. Terdapat 5 sistem alarm. 4 dering diam menjadi alarm perusahaan melalui saluran telepon. Pot inframerah, magnet di pintu depan, alarm sonik. Mereka nggak bisa menggunakan elevator, karena di malam hari, elevator dikunci dan disadap. Frank bertanya, emang apa yang ada di dalam sana? Leo berkata, Richmond Leket, perhiasan jutaan dolar. Frank sangat yakin berangkasnya tidak akan bisa dibor, karena berangkasnya sudah pasti dibuat khusus. Berarti, harus menggunakan cara lain. Jika Frank berhasil melakukan pencurian ini, Leo berkata bahwa Frank akan mendapatkan $830.000. Ada satu masalah, mereka semua nggak tahu cara kerja alarm kelima di sana. Frank berkata bahwa pekerjaan ini membutuhkan 8 minggu. Frank pulang dan dia mendapatkan rumah baru dari Leo. Tentu melihat rumah baru, Jesse sangat senang. Frank bertemu dengan kenalannya yang bernama Sam. Dia merupakan seorang mekanik. Frank datang ke sana dengan membawa sebuah sketsa berangkas. Frank berkata bahwa berangkas ini terbuat dari baja Swedia Linting 247. Setelah melihat sketsanya, Sam berkata bahwa berangkas ini sangat mahal dan dibuat dengan baik. Frank berkata bahwa dia membutuhkan peralatan untuk bisa masuk ke sini, bukan untuk membuat bolongan kecil. Ya, Frank ingin membuat pintu baru supaya bisa masuk ke dalam berangkas ini. Sam berkata bahwa dia bisa membuat peralatannya. Cuman, ada satu yang harus Frank pertimbangkan. Alat ini akan susah untuk digunakan, cukup ribet. Frank berkata bahwa itu nggak apa-apa. What kind of steel? Swedish cold roll, 247. I need a very special piece of equipment. It's gonna be a son of a bitch to use. Hello, I'm Frank. Yeah. See me in a week. Frank pergi ke pengadilan. Dia menyewa pengacara supaya Okla bisa dibebaskan bersyarat. Ya, karena Okla sudah sekarat, hakim menyetujui bahwa Okla bisa bebas bersyarat. Karena berhasil mengeluarkan Okla dari penjara, Frank memberikan pengacara tersebut pulus yang lumayan. Barry dan istrinya pergi ke rumah Frank. Di sana, Frank berbicara dengan Barry. Barry mulai membicarakan soal masalah alarm kelima. Barry berkata bahwa dia sudah pergi ke sana dan mencari tahu tentang alarm tersebut. Sistem alarm kelima adalah pemancar radio satu saluran, dipicu dengan detektor sonik dari langit-langit. Mereka menyalakan alarm setiap pagi. Ketika mereka berjalan masuk ke dalam telepon masuk, mereka memberikan sebuah kode dalam bentuk kata kepada perusahaan alarm untuk menonaktifkan alarm tersebut. Dan sekarang kode tersebut tuh belum diketahui. Di sini, Frank ingin Barry mencari tahu apa kode tersebut. Frank pergi mengadopsi anak, tetapi aplikasinya ditolak karena Frank merupakan seorang mantan napi. Untuk mengadopsi anak, catatan kriminal harus bersih.
Karena itu, tentu Frank marah-marah di sana. Besoknya, di tengah perjalanan, Frank diberhentikan oleh 2 polisi. Polisi yang waktu itu diam-diam melihat interaksi Frank dengan Leo. Polisi yang mata duitan. Sekarang 2 polisi ini minta pulus kepada Frank. Karena mereka berdua tahu apa yang Frank akan lakukan. Tentu Frank merupakan orang yang gak mau diatur-atur. Sehingga dia malah mencaci maki 2 polisi ini. Lalu pergi. Sampai rumah, Frank mencari semua penyadap di sana. Karena Frank tahu, ketika polisi sudah tahu pasti di rumahnya akan ada penyadap. Kenapa tiba-tiba ada polisi? Karena Frank berbisnis dengan Leo, dan Leo merupakan sindikat kriminal yang aktivitasnya selalu diawasi oleh polisi. Jadi, Frank juga ikut kena. Malamnya Frank bertemu dengan Leo. Frank marah-marah karena semenjak dia melakukan bisnis dengan Leo, polisi jadi tahu rumah dan mobil dia tuh disadap. Leo menyuruh Frank untuk tenang. Leo berkata bahwa dia akan mengurusi polisi. Untuk menenangkan Frank, Leo tahu bahwa Frank ingin mengadopsi anak tetapi nggak bisa. Leo pun menawarkan, ada beberapa wanita di luar sana yang ingin menjual bayinya. Leo bertanya, laki-laki atau perempuan? Frank berkata bahwa dia ingin anak laki-laki. Leo berkata sudah, selamat. Frank baru aja mendapatkan anak laki-laki. Frank langsung menelpon Jesse dan memberikan kabar gembira. Sekarang mereka punya anak. Malamnya, Frank bersama dengan Jesse pergi bertemu dengan Okla. Okla karena sekarat, dia sekarang berada di rumah sakit dirawat. Frank memperkenalkan istrinya kepada Okla. Okla membisikkan sesuatu kepada Frank lalu tiba-tiba monitor EKG berbunyi. Dokter langsung datang untuk mengecek Okla dan Frank bersama dengan Jesse pun keluar. Jesse bertanya, tadi Okla berbisik apa? Frank menjelaskan bahwa Okla berkata bahwa dia berterima kasih kepada Frank karena telah mengeluarkannya dari penjara. Dokter keluar dan memberikan kabar buruk. Ya, Okla meninggal dunia. Baru aja keluar dari penjara, sekarang dia meninggal dunia. Mendengar info tersebut, Frank hanya bisa diam lalu pergi. Hey, Pep. Oh, it's my wife, Jessie. Huck, I'm sorry he didn't make it. No, Nate, not yet. Setelah itu, Frank bersama dengan Jesse mengambil anaknya. Mereka pergi ke sebuah restoran. Waitress di sana bertanya, nama anak Frank dan Jesse siapa? Mereka berkata bahwa mereka belum memberikan anaknya nama. Frank sangat amat nggak percaya. Okla meninggal dan bayi mereka baru lahir. Jesse bertanya, apakah Frank ingin menamai anaknya Okla? Frank pun tersenyum. Nama asli Okla adalah David. Jadi ya, nama anak mereka sekarang adalah David. Diberikan nama David untuk mengenang Okla, teman baiknya Frank sewaktu di penjara. Singkatnya, Sam berhasil membuat alatnya dan Frank datang untuk mencoba. Alat ini kayak semacam kembang api, dinyalakan dulu menggunakan api las, lalu ketika sudah menyala, arahkan itu ke berangkas. Di sisi lain, Barry pergi ke perusahaan yang akan mereka curi. Dia menyadap tempat itu untuk mendapatkan kode dari alarm kelima. Singkatnya, dia dapat. Kodenya adalah Meksiko. Si penjaga memberikan kode lewat telepon radio dan seketika alarm tersebut mati. Barry langsung memberitahu Frank. Barry berkata bahwa kita sudah siap. Mexico. Where thanks, Tom. Ketika sedang berjalan santai menggunakan mobilnya, Frank diberhentikan oleh polisi kemarin. Dia diberhentikan, ditangkap, lalu dipukuli di kantor polisi. Walaupun di sana dipukuli, Frank tetap mengejek mereka. Frank berkata bahwa dia nggak bisa diatur. Frank dibiarkan keluar. Mobil dia sudah diberi pelacak. Maka dari itu Frank bersembunyi dulu. Lalu setelah itu, dia mengambil pelacak tersebut dan menaruhnya di bus. Jadi ya, polisi tadi bukannya mengikuti Frank, malah mengikuti bus yang arahnya entah kemana. Who the fuck do you think you are? You got motherfucker! But you... Okay, relax and fall back. We got him. Frank bersama dengan Barry dan Joseph melakukan rencana yang mereka sudah buat matang-matang, mencuri perhiasan bernilai jutaan dolar. Mereka menangani alarmnya terlebih dahulu baru masuk dan beraksi. Tentu karena misinya berhasil, Frank dan Barry sangat senang. Mereka mendapatkan uang banyak.
20 volts, you got a phone line. Hold it, you got one. Mexico. Good. Untuk merayakannya, tentu Frank bersama dengan Jesse tidur bareng. Nganuk-nganuk bro. Frank bertemu dengan Leo untuk mengambil bagiannya. Leo memberikannya dan ketika Frank menghitungnya, uangnya dikit banget. Nggak sampai 830 ribu dolar. Karena perjanjiannya, jika Frank berhasil, dia akan mendapatkan 830 ribu dolar. Tentu Frank marah. Yang tadinya datang dengan ramah sekarang marah-marah. Leo berkata bahwa dia mendapatkan pekerjaan baru untuk Frank. Dan sisanya nanti akan Frank dapatkan jika dia melakukan pekerjaan ini. Frank berkata bahwa dia hanya bekerja dengan Leo sampai satu pencurian doang. Frank sudah berkata, dia hanya bekerja dengan Leo cuma sampai satu pencurian lalu pensiun. Frank berkata bahwa Leo bermimpi jika dia mau bekerja dengannya seumur hidupnya. Leo tidak mengatur Frank dan polisi juga tidak mengatur Frank. Intinya, Frank berdiri sendiri. Frank meminta sisa uangnya. Frank melihat di saku Leo terdapat uang miliknya, uang hasil kerja keras miliknya. Leo mendapatkan keuntungan besar dari pekerjaan Frank, keringat Frank, risiko Frank. Frank berkata jika dia nggak mendapatkan uangnya dalam 24 jam, Leo akan berada di dalam masalah besar. That's it. Mitch, what's to it? Where's the rest? Don't worry about it. It means you are dreaming. This is payday. It is over. I can see my money is still in your pocket. I risk my sweat, but that is okay. 24 hours, or you will wear your ass for a hat. Dan ya malamnya, anak buahnya Leo sudah memukuli Barry. Bahkan lebih gilanya, ini yang terjadi. Mike! Look, Barry mati karena ditembak. Frank di sisi lain dipukul kepalanya dari belakang sampai pingsan. Bangun-bangun, dia dikerumuni oleh Leo beserta dengan anak buahnya. Di sana, Frank harus melihat mayat Barry. Leo mengancam, jika Frank gak mau bekerja dengannya, maka istrinya Frank akan berakhir sama dengan Barry. Leo berkata juga, Frank jangan sok jagoan. Di penjara boleh Frank berlagak sok jagoan, tetapi nggak di sini, karena tempat ini dikuasai oleh Leo. Frank dibiarkan pergi. Dia pergi ke rumah, menyesal karena telah bersekutu dengan Leo. Maka dari itu, Frank mengusir Jesse dari rumah. Ya, Frank berkata bahwa mimpi dia sudah berakhir. Tentu Jesse bingung, apa yang sebenarnya terjadi. Jesse berkata bahwa dia mencintai Frank. Frank marah. Frank berkata bahwa ini semua sudah berakhir. Frank memberikan seluruh uangnya kepada Jesse, yaitu 410 ribu dolar atau setara dengan 6,37 miliar. Lalu menyuruhnya untuk pergi. Joseph akan menjemputnya, katanya. Karena terlihat Frank marah, terpaksa Jesse membawa anaknya lalu pergi dengan Joseph. Setelah itu kalian tahu apa yang Frank lakukan. Pertama, dia membakar rumahnya, meledakkan rumahnya. Setelah itu, dia meledakkan bar milik Leo. Setelah itu, dia membakar seluruh bisnis mobil miliknya. Lalu setelah itu Frank pergi ke rumah Leo untuk membunuhnya. Frank gak punya apa-apa lagi untuk hilang. Satu hal yang tersisa dalam pikirannya, balas dendam. Terlihat Atalia dan Leo sedang duduk santai, kayak gak ada rasa bersalah setelah membunuh Barry dan mengancam Frank. Mereka kira Frank gak akan balas dendam. Di situ mereka salah. Frank merupakan orang yang mempunyai mental untuk tidak diatur-atur.
Ya, Frank berhasil meratakan semuanya. Leo beserta dengan bawahannya. Frank selamat. Ternyata dia menggunakan rompi anti peluru sehingga sekarang masih hidup. Kita nggak tahu apa yang akan dilakukan Frank sekarang. Apakah dia akan kembali menjemput istrinya yaitu Jessie atau memutuskan hidup sendiri. Tetapi satu hal yang pasti, Frank bukan pria yang bisa diatur.